Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Adiansa dengan NPM 2335100352. Di sini saya dari kelas 6F, itu di pertemuan bab 4 atau di bab 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai props and stats, yaitu manage chaos. Yang pertama ada one way data flow, the waterfall principle. Dalam ekosistem React, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan. Ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu lari ke atas, ke bawah. Filosofi ini disebut sebagai one way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk atau parent mengirimkan data ke komponen anak atau child, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding seperti Angular lama di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun, pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Adapun keuntungannya yang dari prinsip air terjun ini, yaitu bisa memudahkan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu, yaitu ke komponen induknya, untuk melihat siapa yang salah, siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Lalu, dalam prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih struktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air atau data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita membanjiri komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan umum pemula ialah mencoba melawan arus dengan cara hacky, yang artinya hanya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Di sini, lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan? React tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan teleport atau fungsi callback kepada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelepon orang tua dan berkata, "Tolong ubah datanya." Orang tua kemudian yang melakukan perubahan, dan data mengalir kembali ke bawah. Jadi meskipun ada komunikasi dua arah, kendali data tetap dipegang oleh pemilik aslinya di atas atau si parent tadi. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Bagian kedua yaitu ada props as configuration atau itu membahas the component API. Props yaitu singkatan dari property, adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React, berfungsi dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah suatu mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button. Tanpa props, tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik saya selamanya, yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan props, kita bisa menyuntikkan variasi. Kita bisa mengirimkan color, yaitu merah contohnya, dan title hapus dari luar, membuat satu komponen yang sangat bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Props ini bersifat read-only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya, komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100 secara ajaib. Dia hanya bisa membelanjakan atau menggunakannya. Aturan hanya baca ini krusial untuk menjaga efek samping atau side effect yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterima, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa diacak lagi. Komponen anak harus bersifat pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Dalam prakteknya, kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title, props, color,
color, dan props on press berulang-ulang. Kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter cons custom button. Di sini dalam kurungnya yaitu ada title, color, on press. Jadi di sini langsung dimasukkan dalam custom buttonnya. Kita membersihkan custom button yang dimana berisi di atas tadi. Itu ada title, prop, color, dan prop on press. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontak props ini menggunakan interface, sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirimkan data wajib. Jika komponen butuh title, tetapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak bahwa peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari props adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data, teks, atau angka, tetapi juga komponen lain atau children, atau bahkan fungsi. Konsep children props memungkinkan kita membuat komponen pembungkus atau wrapper komponen seperti card, layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card, teks, hello, text card, atau cards image source. Yang dimana di sini dan komponen cards akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain atau desain sistem yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan di konten dalamnya. Selain itu, kita juga menetapkan default props, yaitu dengan cadangan yang akan digunakan komponen, tidak lupa dengan data tertentu. Misalnya, kita bisa mengatur agar custom button memiliki warna default, yaitu biru. Jika prop color tidak dikirim, ini membuat komponen kita lebih tangguh dan mudah digunakan, karena pengguna komponen tidak perlu mengisi semua konfigurasi setiap saat. Di rect modern, ini cukup dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi, yaitu color sama dengan blue. Sederhana, namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat underfine. Kesimpulannya yaitu props ini adalah antarmuka public atau public API dari komponen. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain. Props mengubah komponen setiap statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa props, kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variasi kecil UI. Dengan props, kita cukup menulis satu komponen cerdas yang bisa beradaptasi dengan ribuan situasi. Oke, ini tadi yaitu mengenai props. Lalu yang ketiga adalah states as memory, the hook of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain atau eksternal dari luar, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu, yaitu internal. Props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah. Sedangkan state adalah suasana hatimu yang saat ini berubah seperti senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek komponen yang menggunakan antarmuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya, tidak akan bisa merubah. Di rect modern, kita menggunakan unstate hook untuk menciptakan memori ini dalam function komponen. Ini ada sintaksnya, yaitu cons dalam kurung con set cons sama dengan use state, nilainya 0. Mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir yang sering digunakan. Con adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setCon adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel con secara langsung seperti con 5, karena rect tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus menggunakan fungsi setCon 5 agar rect sadar, hey, ada data baru, seperti itu, dan kemudian memicu penggambaran ulang atau re-render. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada suatu halaman atau komponen. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input text.
Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading, yaitu true atau false saat mengambil data dari internet, atau status visabilitas sebuah model muncul atau sembunyi. Semua hal yang bersifat interaktif dan dinamis dan di UI hampir pasti melibatkan state di belakangnya. Tanpa state, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun, mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan states. Kesalahan umum bagi pemula ialah memasukkan data yang tidak memengaruhi tampilan ke dalam states, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu di pemborosan performa. Aturan praktisnya sederhana. Jika perubahan data tersebut harus terlibat di layar instan, maka gunakan states. Jika datanya hanya untuk logika internal seperti time ID dan tidak perlu ditampilkan, gunakan useref variable referensi sebagai gantinya. Membedakan kapan pakai state dan kapan pakai variabel biasa adalah tanda kedewasaan seorang developer reg. Selain tipe data sederhana, angka string, state juga bisa menyimpan objek kompleks satu array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam state. Kamu tidak bisa sekedar mengubah satu properti objek lalu berharap reg beraksi. Namun harus menyalin seluruh objek lama dan bagian yang perlu, lalu menyimpannya sebagai objek baru. Reg membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu memodifikasi objek yang sama, reg akan mengira tidak ada yang berubah dan layar akan diperbarui. Lalu ada di sini terakhir dipahami bahwa pembaruan state di reg bersifat asinkronus atau tidak instan. Ketika kamu memanggil set con tambah 1, nilai con ini tidak langsung berubah di baris kode tersebut, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus render berikutnya. Ini adalah demi performa agar reg bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu atau batching. Jadi jangan kaget ketika console log count, tetapi setelah set count masih menampilkan nilai yang lama. Memahami sifat asinkron ini menyelamatkan dari bug logika yang membingungkan saat berurusan. Lalu ada the rendering cycle atau the heartbeat. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React natif. Tanpa aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada props atau state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state code dari 0 ke 1, React akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga terakhir. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI, itu .jsx, yang baru, yang mencerminkan nilai con yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi inilah yang disebut sebagai re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, Reg melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru yang hasil render sebelumnya di memori atau virtual DOM. Reg mencari perbedaan sekecil apa pun. Oh, teks ini di sini berubah 0 jadi 1, tetapi tombol di sebelahnya tidak berubah. Setelah menemukan perbedaannya, Reg hanya memberikan perintah sistem operasi Android atau iOS untuk memperbarui bagian yang berubah itu saja. Efisiensi operasi Android inilah yang membuat React Native terasa sangat cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar sebesar membabi buta, melainkan melakukan operasi bedah mikro yang presisi. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Memo. Alat ini membungkus komponen dan memberikan instruksi. Hey, kalau props yang kamu terima tidak berubah, jika rendernya ulang, pakai saja hasil render yang tadi. Ini sangat berguna untuk komponen anak yang berarti seperti grafik atau list panjang, yang sering menggunakan props yang sama berulang-ulang. Namun, jangan gunakan memo di semua tempat secara membabi buta, karena proses pengecekan props itu sendiri juga memakan biaya komputasi. Gunakan hanya pada komponen yang terbukti sering melakukan render ulang yang tidak perlu. Selain itu, memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah
tempat kita menaruh efek samping seperti mengambil data API dan array dependensinya untuk menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita salah menaruh variabel state ke dalam array dependensi, kita memicu siklus fetch render fetch yang tiada henti. Selalu periksa peringatan warning di terminal atau editor kode kita. React biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinite loop dan akan memberitahumu sebelum terlambat. Lalu ada yang kelima, ada lifting state up, sharing is caring. Seringkali kita menemukan situasi di mana komponen yang bersaudara atau sejajar bukan orang tua anak. Ini perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menyelipkan jumlah barang di keranjang dan komponen product list di mana tombol beli berada. Ketika tombol beli ditekan di product list, angka render akan harus bertambah, misalnya karena aliran data React bersifat satu arah ke bawah. Product list tidak bisa mengoper data langsung ke samping, ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling melempar barang. Nah, solusi arsitektur untuk masalah ini disebut lifting state up, untuk mengangkat stats ke atas. Idenya sederhana. Jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka lah yang harus memegang mainan itu. Kita memindahkan state card phone dan dari komponen product list naik ke komponen induk bersama mereka, misalnya home screen. Setelah state berada di home screen, induk bisa membagikan datanya tersebut ke dua anaknya melalui props header dengan data angkanya counts dan product list mendapat fungsi untuk mengubahnya, yaitu set code. Nah, dengan pola ini home screen bertindak sebagai pusat kebenaran atau source of the truth. Product list tidak lagi memiliki state sendiri, hanya menjadi pemicu aksi. Saat tombol ditekan, ia memanggil fungsi milik induk dan memperbarui stats, lalu data baru mengalir turun balik ke header dan product list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dan sempurna. Pola ini menjaga konsisten data karena hanya ada satu sumber data yang valid, yaitu komponen induk. Tidak ada risiko data keranjang di header berada dengan data list. Lalu ini ada menguasai pola ini melatih cara berpikir untuk struktur pohon komponen atau komponen tree. Sebelum menulis kode, kamu akan bisa menggambar kotak-kotak di kertas, menentukan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitektur dasar yang membedakan coder yang asli ngetik dengan software engineer yang merancang sistem. Ini ingat, data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat ia dibutuhkan. Tapi cukup tinggi untuk menjangkau semua yang membutuhkan. Itu ada yang di bagian ini ada integrasi keislaman, yaitu the balance of this. Itu di sini ada konsep tentang keislaman. Yang pertama itu props dan konsep coder dan coder. Direct, sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen tersebut bersifat read only terhadap props. Ia tidak bisa memproses atau mengubah props tersebut secara langsung. Ia bisa menerima dan merender tampilannya berdasarkan apa yang diberikan. Ini dalam analogi sempurnanya, pada aspek-aspek dalam hidup kita yang merupakan props dari Allah. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, warna kulit dan fisik. Ini tidak memiliki akses state untuk hal-hal ini. Sikap kita terhadap props ini adalah harus ridho atau penerimaan yang tulus. Bisa kita lihat salah satu di sini ada Al-Quran surah Al-Ahzab, berarti tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Seorang komponen atau hamba yang baik tidak akan crash atau error saat menerima props yang sulit, melainkan tetap menampilkan UI, yaitu sebagai akhlak
terbaik sesuai dengan apa yang diberikannya. Lalu ada rangkuman, yaitu beberapa rangkuman 4 tentang props and state tadi. One way data flow yaitu data yang mengalir satu arah. Itu yang one way data flow atau prinsip air terjun. Dari datanya itu dari atas, dari parent menuju ke child atau anaknya. Props yaitu konfigurasi yang eksternal yang diberikan pada komponen, yaitu ada read only yang sifatnya immutable. Komponen penerimaan dilarang keras mengubah props yang diterimanya. Analogi props seperti parameter, fungsi, atau konfigurasi pabrik. Tombol color red akan tetap merah kecuali induknya mengirim warna baru. Nah, jadi sini kalau di sini kita ubah blue, jadi maka nanti di hasil kita itu akan menjadi blue, warna biru. Itu yang ketiga tadi materi states, yaitu memori internal. State adalah data yang dimiliki dikelola sendiri oleh komponen. Itu ada use state hook, render trigger. Berbeda dengan variabel, mengubah state via dan mengaku dan memberitahu rect yang menggambarkan ulang atau re-render tampilan agar sinkron dengan data baru. Gunakan state hanya untuk data yang perubahannya harus terlihat di layar. Lalu ada the rendering cycle, itu prosesnya state berubah, rect menjalankan fungsi komponen, rect membandingkan dan hasil lama dan baru atau diffing. Rect memberitahu hanya bagian yang berubah di layar HP. Lalu ada di sini evaluasi kompetensi, studi kasus. Ada studi kasus dan ini jawabannya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, yaitu tentang pengerjaan tugas di bab 4. Jadi tadi materi tadi itu kita pertama itu belajar tentang one way data flow, itu data yang mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun, yang dimana disitu seperti orang tua dan anak, dimana orang tua mengirimkan data ke anak, dan di anak tadi tidak bisa mengubah data tersebut, hanya orang tuanya yang bisa mengubah. Nah, di sini seperti keluarga tadi. Baru ada props konfigurasi. Mana tadi? Nah, di sini ada mekanisme komponen direct, yang dimana di sini itu seperti komponen anak dilarang keras memverifikasi props yang diberikan kepadanya. Nah, jadi seperti itu pengubahan data. Lalu ada konsep children, memungkinkan kita membuat komponen pembungkus. Selanjutnya ada state memory, yaitu dimana ialah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu, yaitu di internalnya. Kalau props tadi itu data yang diberikan dari orang lain atau eksternal. Kalau state ini jadi data dari diri sendiri. Contohnya seperti DNA dari orang tua itu tidak bisa diubah. Kalau state-nya adalah memori jangka pendek, komponen yang memungkinkan termuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis dan seperti lukisan. Lalu selanjutnya yaitu tentang the rendering. Ini tadi membahas tentang set account. Lifting is set up, yaitu ide itu tentang ada dua komponen yang sejajar perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya itu header dan komponen product list. Nah, ini tinggal rangkumannya tadi yang sudah dibaca. Jadi ada 5 pembahasan dari bab 4 ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi pada pertemuan keempat. Itu ada beberapa materi, tadi ada 4 materi.
uh, di sini judul besarnya itu ada, yaitu props dan stats. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.